Selamat datang di channel Top Investa, channel yang khusus membahas tentang dunia saham. IHSG hari ini ditutup turun, minus 77,3 poin atau turun 1,15% ke level 6640,99. Dari segi teknikal, IHSG setelah menembus resist yang ada di 6730 di tanggal 8 Juli yang lalu, kemudian resist yang jadi support ini diuji dalam 2 hari dan ternyata jebol, dan hari ini ditambah turun dalam lagi sehingga ada risiko dalam beberapa waktu depan IHSG untuk turun bisa di bawah hingga menuju ke support yang ada di 6559. Nah, di saat IHSG koreksi, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas saham-saham dari sektor industri dasar dan juga kimia. Ada saham apa saja? Yang pertama ada saham Cepin, kemudian CIPFA, BRPT, INKP, dan yang terakhir ada saham TKIM. Bagaimana prospeknya untuk besok dan beberapa hari ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Cepin atau Charun Pokpen Indonesia. Cepin hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 0,89% ke harga 5650 per lembar saham. Ada 30.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 17,1 miliar. Asing hari ini net buy dari transaksi broker. Ada distribusi secara umum yang dipimpin oleh broker RX dan juga BG. Dari segi teknikal, Cepin hari ini sempat menyentuh support yang ada di 5.600, namun kemudian mantul, sempat naik juga namun akhirnya closing di 5650. Besok bisa cermati apakah masih akan menguji support atau lanjut hijau. Bila ternyata menguji support, amati apakah ternyata supportnya dijebol apa enggak. Kalau misalkan jebol, risikonya bisa dibawa turun menuju ke 5.500 hingga ke 5450. Namun bila ternyata besok hijau, resisten terdekatnya yang perlu dijebol karena dalam beberapa waktu terakhir itu belum mampu ditembus, yaitu ada di 5750. Bila ini mampu ditembus, ada peluang menuju ke 6000. Dari indikator stokastiknya hampir membentuk golden cross, namun belum ya. Jadi besok bisa cermati apakah emang naik atau malah lanjut turun. Yang kedua ada saham JPFA atau Java Comfort Indonesia Tbk. JPFA hari ini ditutup turun tipis 10 poin atau minus 0,68% ke harga 1460 per lembar saham. Ada hampir 85.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 12,4 miliar. Asing hari ini net sell setelah dalam beberapa waktu sebelumnya selalu net buy. Dari transaksi broker secara umum ada distribusi yang dipimpin oleh broker AK. Dari segi teknikal, JPFA hari ini setelah di hari sebelumnya tanggal 12 Juli berhasil jebol resist yang ada di 1460, kini ini jadi support dan hari ini sempat diuji juga dan closingnya tepat di support. Nah, besok cermati, bila ternyata besok hijau berarti masih ada peluang JPFA untuk lanjut naik dengan target terdekatnya ada di sini di 1490. Hari ini sempat disentuh namun tidak mampu closing di atasnya. Bila ini mampu ditembus, ada peluang menuju ke 1515. Bila mampu dijebol lagi, peluangnya naik bisa menuju ke sekitar 1565 hingga ke 1585. Itu asumsinya kalau emang JPFA naik besok. Namun bila ternyata JPFA turun atau merah lagi ya, cermati apakah closingnya di bawah 1460 apa enggak. Kalau misalkan merah tapi pada akhirnya closing masih 1460 ke atas, bagi yang sudah punya bisa hold. Namun bila ternyata closingnya di bawah ini, maka ada risiko dibawa turun dulu menuju ke support terdekat selanjutnya yang ada di 1425 sekitar sini, dan juga sampai titik terendahnya dalam beberapa hari terakhir di 1405. Yang ketiga ada saham BRPT atau Barito Pacific Tbk. BRPT hari ini ditutup naik 50 poin atau plus 6% ke harga 875. Ada 1,8 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 156 miliar. Asing hari ini net buy setelah 3 hari sebelumnya selalu net sell. Dari transaksi broker ada akumulasi yang jelas terlihat dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal, BRPT hari ini juga berhasil menjebol resist yang ada di 855. Untuk besok kecenderungannya masih ada peluang untuk naik karena ini selain jebol resist di 855 juga jebol titik tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, yaitu di 860. Besok misalkan masih lanjut hijau, arahnya bisa menuju ke sini. Resisten terdekat selanjutnya yang ada di 910
Kalau mampu dijebol, peluangnya bisa menuju ke 955. Namun bila ternyata BRPT besok merah, cermati apakah masih di atas 855 apa enggak. Selama tidak closing di bawah 855, BRPT masih bisa di hold, targetnya tetap jelas di sekitar 910. Namun bila ternyata closingnya, koreksinya di bawah 855, maka ada resiko untuk patah tren dan risikonya bisa balik lagi ke area sekitar supportnya hingga menuju ke 785. Yang keempat ada saham NKP atau Indakiat Pulp and Paper Tbk. NKP hari ini ditutup naik tipis 25 poin atau plus 0,33% ke harga 7.500. Ada 13.800 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 10,3 miliar. Asing hari ini net sell dan sudah net sell sejak tanggal 28 Juni hingga hari ini. Dari transaksi broker secara umum ada akumulasi yang dipimpin oleh broker BD, DX, dan juga BB. Dari segi teknikal, NKP setelah hijau cukup tinggi di tanggal 11 Juli yang lalu, NKP masih dalam track naik untuk saat ini dengan resisten terdekatnya ada di 7575. Bila ini mampu dijebol dalam beberapa hari ke depan, ada peluang menuju ke resisten terdekat selanjutnya yang ada di 7.800. Namun bila ternyata besok merah lagi, ada risiko di bawah turun menuju ke support selanjutnya, support terdekat yaitu ada di sekitar 7325 sampai ke sini di 7225. Yang terakhir ada saham TKIM atau Pabrik Kertas Dewi Kimia. TKIM hari ini ditutup turun tipis 50 poin atau minus 0,79% ke harga 6250. Ada 5.656 lot saja yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 3,5 miliar. Asing hari ini net sell dan net sell dalam 2 hari perdagangan terakhir. Dari transaksi broker juga ada distribusi. Bisa kita lihat dua lotnya kecil yang dipimpin oleh broker ZP. Dari segi teknikal, TKIM dalam beberapa hari terakhir itu mencoba menguji resist, menjebol resist yang ada di 6350, namun faktanya gagal dan hari ini malah turun cukup dalam setelah openingnya di area resist. Untuk besok ada risiko TKIM masih koreksi dengan titik yang bisa cermati ada di sini 6175. Ini support terdekat dari TKIM. Perlu diwaspadai bila ini ternyata dijebol karena ada risiko turun lebih dalam. Bisa dibawa menuju ke support selanjutnya yang ada di 5950. Anda bisa cermati lagi di sekitar sini. Namun sebaliknya bila ternyata TKIM besok hijau, tetap resist terdekatnya ada di 6350. Bila mampu menjebol ini ada peluang untuk lanjut naik menuju ke sekitar 6625 hingga 6700. Nah, itulah ulasan 5 saham sektor industri dasar dan kimia yang bisa cermati untuk perdagangan besok hari Kamis tanggal 14 Juli 2022. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemennya sehingga selalu siap saat saham yang diincar di bawah naik ataupun di bawah turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.